Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akil Ahmad Hairu, mahasiswa S1 Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2024. Di sini, saya bersama rekan-rekan saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan memberikan informasi dan materi video pembelajaran mengenai tata hukum. Di mana pada video pembelajaran ini, kami akan membahas beberapa aspek. Di antaranya, apa sih tata hukum itu? Dan yang kedua, bagaimana sih pengimplementasian dari tata hukum itu? Dan yang ketiga, apa sih tujuan dari tata hukum itu dalam sebuah negara? Dan yang terakhir, tentunya kami juga akan membahas sejarah dari tata hukum itu. Jadi, buat teman-teman yang ingin mengetahui informasi mengenai tata hukum, jangan lupa nonton ya! Halo teman-teman, nah pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih tata hukum itu. Jadi tata hukum itu merupakan suatu tatanan tersusun sedemikian rupa yang berguna bagi tertib kehidupan di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Sudirman Kartohadiprodjo, tata hukum di Indonesia yang dimaknai sebagai hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Kata berlaku itu artinya bahwa hukum saat ini menimbulkan akibat hukum pada peristiwa-peristiwa hukum. Akibat hukum itu artinya bahwa hukum yang berlaku saat ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang melakukan suatu peristiwa hukum. Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu kan mengenai tata hukum itu? Semoga bermanfaat ya. Jadi gimana? Sudah tahu kan mengenai materi tata hukum itu apa? Nah, kalau sudah tahu, kamu juga harus tahu nih sejarah dari tata hukum itu. Simak ya. Hukum yang eksis di Indonesia pada saat ini sebagai terminologi hukum positif dalam pengertiannya yang modern. Dapat ditelusuri keberadaannya dari sudut sejarah hukum. Nah, sejarah tata hukum positif yang berlaku atau yang ada merupakan kesejarahan hukum yang dapat ditarik secara periodik dari masa kolonialisme Belanda di wilayah Hindia Belanda. Peraturan tentang tata pemerintahan Hindia Belanda pada pokoknya bertujuan untuk melindungi golongan pribumi. Akan tetapi, di balik itu semua tentu saja yang utama adalah melindungi kepentingan usaha-usaha swasta di negeri jajahan. Nah, itulah singkat penjelasan mengenai sejarah tata hukum. Kamu bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi dengan literasi buku pengantar hukum Indonesia. Nah, bagaimana nih teman-teman penjelasan dari Kak Salsa dan juga Kak Anissa? Sangat luar biasa kan teman-teman? Nah, saya tidak akan kalah luar biasanya karena saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari tata hukum. Nah, jenis dari tata hukum itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama, ius constitutum, dan yang kedua, ius constituendum. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi, ius constitutum itu merupakan hukum yang berlaku pada saat ini. Atau disebut juga dengan hukum positif, yaitu hukum yang diakui dan juga diterapkan oleh sistem hukum di suatu negara. Nah, contoh nyata dari ius constitutum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kedua kitab undang-undang ini merupakan hukum yang berlaku dan juga mengatur berbagai macam aspek di kehidupan masyarakat, mulai dari tindak pidana dan juga hubungan perdata. Nah, jenis yang kedua teman-teman itu adalah ius constituendum. Nah, ius constituendum ini merupakan hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan akan ada di masa depan. Nah, teman-teman semua, ius constituendum ini sangat berperan penting ya di dalam perubahan hukum. Jadi ketika masyarakat itu menginginkan perubahan atau pembaruan hukum, maka ius constituendum ini akan menjadi dasar
bagi perkembangan hukum tersebut agar sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan dari masyarakat. Nah, itulah video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Hai. Nah, bagaimana? Sepertinya sudah mendapatkan ilmu nih dari teman-teman kita sebelumnya. Dari sini pula, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari tata hukum. Tata hukum ini sendiri dapat berfungsi dan bermanfaat untuk menata masyarakat melalui kaidah. Nah, kaidah ini dapat berwujud nilai yang merupakan alat untuk menilai seseorang dalam suatu masyarakat. Nah, nilai ini yang bagaimana seseorang itu dapat berperilaku dalam suatu masyarakat itu dapat berbentuk suatu aturan. Nah, jadi aturan-aturan ini yang telah dibentuk oleh negara atau bagian-bagiannya agar negara tersebut tersusun secara rapi supaya anggota-anggota dalam suatu masyarakat itu dapat melaksanakan aturan-aturan hukum yang telah dibentuk. Karena hal itu merupakan suatu tujuan dari tata hukum, yaitu dapat mempertahankan, memelihara, dan mematuhi tata tertib yang telah dibentuk, dan aturan-aturan lainnya yang telah diadakan oleh suatu negara. Yang artinya, peraturan memang sengaja dibentuk untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Itulah tadi merupakan tujuan dari tata hukum. Gimana nih, masih semangat gak nonton videonya? Pasti masih dong. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih tata hukum itu penting. Jadi teman-teman, tata hukum itu penting karena tata hukum berfungsi sebagai fondasi bagi kehidupan setiap manusia dan negara. Terutama di Indonesia, tata hukum menjaga ketertiban dan keamanan, menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Tata hukum juga melindungi hak asasi manusia. Selain itu, tata hukum memberikan kepastian hukum, membantu menyelesaikan sengketa dan interaksi sosial. Dengan demikian, tata hukum menciptakan lingkungan yang adil, teratur, dan damai di setiap lingkungan. Jadi gimana nih teman-teman? Teman-teman udah paham gak mengapa tata hukum itu penting? Pasti harus paham dong. Sekian dari saya. Gimana? Sudah dapat banyak ilmu dari kakak-kakak yang cantik? Nah, sekarang giliran saya akan memberikan contoh serta pengimplementasian dari tata hukum. Nah, adapun contohnya yaitu kasus sengketa merek Prada SA terhadap PT Manggala Perkasa Putra dalam hukum perdata internasional. Nah, ini merupakan contoh kasus hukum perdata. Selanjutnya yaitu kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Kumala Wongso yang divonis 20 tahun penjara karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Wayang Mina menggunakan kopi cyanida. Nah, ini merupakan contoh kasus hukum pidana. Selanjutnya yaitu hukuman terhadap pelaku pertambangan timah ilegal yang dilakukan di Kabupaten Bangka. Nah, ini merupakan contoh kasus hukum administrasi negara. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan mengenai contoh serta pengimplementasian dari tata hukum? Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. See you. Setelah mendengar materi mengenai tata hukum, kami berharap setelah menonton video pembelajaran dari materi tata hukum, teman-teman dapat mengetahui informasi lebih dalam lagi. Nah, mungkin hanya itu dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.